Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri dimanapun anda berada saat ini, alhamdulillah, saat ini kita sudah kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang penuh dengan ampunan. Dan bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah, Nadwah Media House mempunyai satu program spesial khusus untuk kita semua, untuk anda semua, yaitu Nadwah Voice, di mana dalam program Nadwah Voice ini nanti kami akan mendatangkan beberapa narasumber untuk berbincang bersama, untuk ngobrol bareng di sini, bukan hanya sekedar membahas tentang dunia pesantren, tapi membahas isu-isu terkini yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk itu pantau terus channelnya Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe tentunya. Dan untuk tayangan perdana kita pada kali ini sudah hadir di studio salah satu alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Beliau sudah sukses, beliau sudah mempunyai jam terbang yang sangat tinggi, dan beliau siap berbagi ilmunya bersama kita di sini. Sudah ada Kang Purnomo. Assalamualaikum Kang Purnomo. Waalaikumsalam Bang Noval. Alhamdulillah. Teman kabarnya Kang Purnomo? Alhamdulillah baik Bang. Kang Purnomo niku saking Indramayu nggih? Nggih. Indramayu kan? Indramayu punika kan? Indramayu sekarang saya domisili di Balongan. Oh, di Balongan. Asli saya dari Tugu. Asli Tugu. Iya. Nah, ini belum bagi yang belum tahu ya, beliau ini benar-benar alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ya. Jadi tulen. Dan sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya juga pengen ucapin selamat nih buat Kang Purnomo yang baru saja ternyata dilantik menjadi Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini tentunya menjadi inspirasi buat kita semua agar kita bisa mengikuti jejak beliau. Kang Purnomo, tahun berapa Kang lulus dari Nadwatul Ummah? Saya mondok di Nadwatul Ummah dari tahun 2000 sampai 2008. Dari zamannya Kiai Fuad Hasyim Maksi Sugeng. Beliau seda tahun 2004. Nggih. 2008 saya boyong dari L gitu. 2008 berarti Ya, hitungan waktu 8 itu tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahunnya aja tuh udah bisa sukses begini, apalagi yang lebih dari 8 tahun. Mudah-mudahan bisa sukses seperti Kang Purnomo. Berarti Kang Purnomo waktu itu waktu masih baru kelas berapa kan waktu masuk ke Nadwah itu? Saya masuk di L itu kelas 1 Sanawiyah di MTS NU Putra 1 tahun 2003. Saat itu saya masih jadi santri murni, dalam artian belum menjadi khodam. Khodam ya. Begitu 2003 selepas lulus Sanawiyah, saya masuk Man Buntet Pesantren yang sekarang itu Man 3 Cirebon. Saya menjadi khodam di Abiyaim. Setelah Pak Kiai Fuad wafat, itu pengasuhnya kan Kiai Lutfi Al-Hakim. Saya berkhidmah sama beliau itu selama 5 tahun. 5 tahun. Pas dari Gus Fida kecil, pas lulus SD kelas 6, kemudian saya boyong. Oh gitu. Saat itu saya masih kuliah di Unswagati, tapi belum lulus sudah boyong. Oke. Kalau garis bawah Kang, Kang Purnomo sanjang santri murni dan khodam. Mungkin banyak barangkali dari teman-teman santri juga, apa itu santri murni? Santri murni itu yang seperti apa? Kemudian khodam itu apa gitu kan barangkali. Jadi selama 3 tahun pertama saya Sanawiyah itu jadi santri di sini. Walaupun saya saat itu masih bantu-bantu juga ke almarhum Kiai Fuad. Saya sering disuruh sama beliau. Dan yang paling berkesan ketika beliau nyuruh itu pertanyaannya itu diulang-ulang. Contohnya, "Cung, belikan bodrek." "Awas kia ajak Onidin." Karena santri sering ketuker salah gitu. Yang penting obat sakit kepala ya disuruhnya bodrek dapatnya Onidin gitu. Sebelum beli itu ditanya dulu, "Tuku apakah Cung?" "Tumbas bodrek Kiai." "Oh iya bener." Ya wis. Berarti dengan bahasa, mohon maaf, dengan bahasa logat buntet ya? Iya, logat buntet, logat Jawa kalau dengan saya, karena beliau tahu kalau saya orang Indramayu. Gitu ya.
Gitu. Terus berarti khodam itu santri yang berkhidmat itu gitu. Nah, selepas 2003 saya masuk aliyah. Oke. Saat itu kondisi ekonomi keluarga saya memang orang nggak punya, karena orang tua saya, bapak saya itu semenjak kecil saya ditinggal orang tua. Jadi akhirnya tertantang bagaimana saya bisa tetap mesantren sambil sekolah, bukan sekolah sambil mesantren ya. Akan tetapi meringankan beban orang tua. Maka kemudian saya khidmah ke kiai. Saat itu pengasuhnya kan Kiai Lutfi Hakim. Jadi saya sekolah, ya terutama mondok ngaji sambil nyuci baju, ngurusin putra kiai Gus Fida itu, dari mulai ngasih makan, nyebokin, mandiin, tidur, ngurus sekolah dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali hikmahnya yang saya rasakan. Mungkin ketika masih di pondok itu belum terasa, tapi ketika sudah keluar itu sangat terasa sekali, karena khodam itu tidak hanya belajar teori kitab kuning di Rosah Diniyah maupun sekolah, akan tetapi karena langsung bersentuhan ngeladeni kiai, bagaimana kiai interaksi dengan masyarakat, bagaimana kiai berinteraksi dengan wali santri, bagaimana kiai berinteraksi dengan para pejabat. Disitulah ada prakteknya. Jadi bukan hanya teoritik belaka, tapi si khodam ini yang saya rasakan tahu prakteknya, praktek ilmu gitu, bukan hanya ilmiah tapi amaliyahnya juga. Jadi ngajinya oke, kemudian artinya langsung terjun ke, bisa dibilang langsung dengan berhubungan dengan Pak Kiai gitu ya Pak? Ya betul, saya waktu itu di samping saya mesantren ya sekolah, saya sekolah normal. Pesantren pun di sini kan namanya di Rosah Diniyah. Waktu itu kepala di Rosahnya Kiai Faris ya, sekarang jadi pengasuhnya itu. Saat itu beliau masih muda, masih bujangan ya. Baru pulang dari pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Jenjangnya saya di Rosah Diniyah itu dari sifir awal sampai akhir, sampai kelas 3 sanawiyah. Dan di kelas 3 sanawiyah saya mengulang-ulang itu 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Bukannya nggak naik-naik ini Bang Noval, akan tetapi karena memang santri di sini kan begitu kelas 3 udah temennya cuma 2 orang, 3 orang gitu. Jadi saya saat itu kelas 2 aliyah itu sudah kelas 3 sanawiyah di Rosah Diniyahnya. Begitu kelas 3 itu ngulang lagi, kelas 3 lagi. Lah karena setelah aliyah saya nggak langsung boyong, masih di sini, ya kelas 3 lagi. Jadi saya 3 tahun gitu di kelas 3 sanawiyah. Jadi ngulang tuh bukan karena nggak naik ya? Bukan. Beda sama ya mungkin golongannya ini anak-anak media mungkin ya, jadi ngulang tuh karena emang nggak naik gitu ya. Terus tuh ya. Sebentar, tadi saya menarik Kang Purnomo. Tadi Kang Purnomo mengatakan bahwa mondok sambil sekolah. Apa bedanya mondok sambil sekolah dengan sekolah sambil mondok gitu? Bedanya mondok sambil sekolah itu, jadi yang kita prioritaskan itu adalah pesantren. Mondoknya karena aktivitas di Pondok Nadwatul Ummah ini sangat padat sekali. Dari mulai dulu sih waktu saya mesantren di sini, itu selepas pulang sekolah jam 2 itu ada syawir siang. Kemudian setelah syawir kan makan, setelah asar ngaji, setelah maghrib ngaji kitab ya sama pengasuh sama biaim. Habis maghrib ngaji, kemudian dirosah kan ya habis isya. Setelah itu kan syawir lagi. Dan setelah syawir juga saya ngikuti pengajian tambahan, ngaji Qiraatus Sab'ah. Saat itu yang mengajar itu Kang Hadif gitu, suaminya Kang Iyen. Jadi bener-bener waktu itu full banget kegiatan kan? Full, jadi lebih dahulu kan mesantren. Mondok sambil sekolah gitu. Makanya kegiatan-kegiatan sekolah ekstrakurikuler saya tidak mengikutinya karena lebih memilih kegiatan pondok. Perbaiki niat dulu. Jadi kalau mau mondok itu
mondok sambil sekolah, jangan sekolah sambil mondok. Ini penting ya, mungkin sepele kelihatannya tapi ini penting sekali. Oke Kang Purnomo, berarti Kang Purnomo kan masuk tadi 2000 tahun 2002 2000 ya, kemudian sampai 2008. Itu artinya berarti ada masa 4 tahun Kang Purnomo itu melihat sosok Pak Kiai Fuad secara langsung begitu ya. Nah, di mata Kang Purnomo nih, sosok Kiai Fuad itu seperti apa, Kang? Masya Allah. Al-Maghfurlah Kiai Haji Fuad Hashim. Beliau itu salah satu Rois Suriah di PBNU, yang mana bukan hanya Rois Suriah, beliau ini jadi jubirnya PBNU. Beliau ini terkenal bagi orang luar itu memiliki ilmu laduni. Kenapa orang mempersepsikan Pak Kiai Fuad itu punya ilmu laduni? Karena kalau dilihat dari riwayat sejarahnya, beliau mondok itu tidak pernah lama. Beliau mondok di Lasem, kemudian di Ploso cuman 1 bulan, di Lirboyo juga 1 bulan, di Bendo Pare juga hanya beberapa bulan. Yang mana ketika diakumulasikan itu tidak lebih dari 2 tahun gitu. Akan tetapi keilmuan beliau itu sangat luar biasa sekali. Beliau ahli tafsir. Kemudian juga pidato-pidatonya itu di mana-mana, bukan hanya dalam negeri tapi di luar negeri juga. Beliau mengisi ceramah-ceramah, kemudian seminar, simposium dan sebagainya. Di kamus beliau itu tidak ada kata libur untuk berdakwah. Kalau dai-dai zaman sekarang ini, mohon maaf, kebanyakan musiman. Ada musim muludan, ada rajaban gitu. Kalau Pak Kiai Fuad tidak ada Full 1 musiman, tahun. full 1 tahun. Dan makanya ketika ada fenomena yang sekarang lagi viral itu Gus Baha. Bagaimana pandangan Anda tentang Gus Baha? Kata saya, kalau dibandingkan kiai saya Al-Maghfurlah Kiai Fuad Hashim itu nggak ada apa-apanya, kata saya itu. Cuman bedanya zaman dulu tidak ada podcast kayak gini. Tidak ada YouTube. Tidak ada medsos. Kalau dari segi keilmuan sama-sama beliau ahli tafsir, Kiai Fuad, Gus Baha juga sama. Dilahirkan dari seorang kiai yang hafal Quran, yang ahli tafsir juga, Kiai Hashim. Kalau Gus Baha Kiai Nur Salim. Wawasan keilmuannya itu sangat luas sekali, bukan hanya di bidang tafsir beliau, qiraah, hadis, tasawuf, filsafat itu beliau belajar sendiri, otodidak, itu pernyataan beliau sendiri. Bukan hanya itu saja, beliau ini sudah terbukti dan teruji menguasai beberapa bahasa asing. Dari mulai bahasa Arab, bahasa Inggris itu sangat fasih sekali. Dan saya menyaksikan sendiri ketika ada tamu dari Australia, tamu dari Inggris, itu tidak memakai penerjemah ataupun jubir, itu beliau langsung komunikasi sendiri. Bahkan bahasa India, karena 2 putra beliau itu ada yang pesantren di India, Abi Yaim sama Kang Babas. Pak Kiai juga ketika komunikasi dengan orang India memakai bahasa India. Dan di akhir hayat beliau itu beliau ada undangan seminar di Cina. Itu beliau juga menguasai juga bahasa Cina. Itu beliau sangat luar biasa sekali. Dan kalau secara akal untuk orang-orang sekarang itu, waduh, sulit sekali tandingannya, Bang. Makanya kita sebagai santrinya itu mendapatkan banyak barokah, mendapatkan banyak karunia yang begitu besar itu karena beliau riyadhahnya luar biasa. Karena keilmuan beliau ini sangat mumpuni sekali. Itu bukan hanya bidang agama tapi di umum juga beliau sangat menguasai. Itulah sekelumit sosok beliau. Kalau diceritakan panjang sekali. Kalau pidato di Madura itu beliau pakai dialek bahasa Madura. Nah ini saya pernah dengar, Bang, dari salah satu orang bahwa Kiai Fuad itu katanya kalau pengajian, kalau ngisi ceramah gitu, bahasanya menyesuaikan dengan bahasa daerah yang beliau ceramah gitu. Ya, betul. Betul ya, Bang ya. Di bahasa Sunda kan di rekaman-rekamannya juga di YouTube kan ada. Ketika beliau pidato di Sunda di Sukamiskin saat itu acara Konferwil NU.
beliau menggunakan bahasa Sunda. Ketika di Indramayu kan dialeknya beda-beda, antara Reang. dialek Tugu sama-sama Reang. Tapi beda-beda antara Tugu dengan Balongan ini beda. Antara Balongan dengan Sumur Adem beda. Tapi Kiai Fuad mampu menirukan dialek-dialek daerahnya masing-masing. Contohnya Cirebon lah. Cirebon daerah Bedulan itu kan Apo gitu. Iya, beliau bisa. Iya. Walaupun sama-sama Cirebon tapi beliau luar biasa sekali. Tapi kata orang beliau itu laduni. Beliau menepisnya. Kata-kata beliau saya masih ingat nih. Laduni apa? Ngeladoni ya? Iya. Jadi artinya begini, bahwa beliau sangat pintar itu bukan semata-mata hal gaib gitu, enggak. Akan tetapi kecerdasan beliau luar biasa ditopang oleh hobi beliau yang suka membaca. Jadi apapun yang beliau baca itu langsung terekam di kepalanya. Jadi beliau sekali baca itu hafal gitu. Kalau kita kan ngapalkan Imriti 10 nazom hafal, 2 hari nggak dilalar, lupanya 12 itu. Itu malah minus. Kalau beliau enggak. Ya, itu keistimewaan luar biasa itu. Kalau dari sisi pribadi kan selain Bodrek tadi punya kisah menarik dengan Kiai Fuad barangkali. Gini, beliau itu waktu itu dikasih kambing mau buat Idul Adha. Manggil saya, nang menenang. Karena tahu saya orang Indramayu ya, Indramayu ya. Di dalam Pak Kiai pripun luru akan suket ya ngarit. Ngerti suket? Ya uning Kiai, awas Ki. Ngemet suket duduk godong gedang je. Jadi beliau jelas sekali. Loh kenapa beliau mengatakan ngambil suket tapi jangan pohon pisang? Karena sebelumnya itu disuruh ngambil rumput untuk makan kambing, yang diambil itu pohon pisang itu, karena disangkanya pikiran santri ini kambing ini kan makan pohon pisang juga mau gitu. Ternyata kambingnya nggak mau. Nah, terus saya ditanya lagi, paham godong gedang, paham suket? Paham Kiai, awas Kiai godong gedang. Terus apa nang dikongkon apa nih ngisun kah? Ngarit suket Pak Kiai. Jadi beliau itu kalau nyuruh detail sekali, jelas. Itu tidak ada alasan bagi santri untuk enggak paham gitu. Karena ketika beliau manggil bocah undangaken syukur, jadi manggil Bang Syukur namanya. Suruh nyuci mobil. Nyuci mobilnya Pak Kiai. Santri kan belum jelas juga udah langsung lari kan, namanya santri ya. Kadang tuh aduh ya mana gitu tuh. Belum jelas langsung lari. Jadi siapa tadi yang disuruh ya? Yang dipanggil Kang Mansur. Jadi Kang Mansur itu guru dari pelosok. Ngabdi di sini, ngajar di sini. Akhirnya diketok-ketok pintunya tuh, tok. Kang Mansur, apa cung? Itu jadi suruh Pak Kiai, suruh nyuci mobil. Nggih, ya namanya Ustadz ke Kiai kan, walaupun beliau Ustadz tapi kan takziman ya. Wa ikroman ke Kiai. Kan datang bawa ember, bawa kanebo gitu, bawa lap. Nggih Pak Kiai je. Teka Mansur je. Isu undang syukur sih teka Mansur. Jadi ya betapa marahnya itu Kang Mansur itu pada santri yang memanggil beliau itu. Itu kadang kan santri disuruh beli ini apa materai. Cung tukakan materai nggih. Wae teka oleh baterai. Materai. Tuku baterai. Mending kalau yang belinya ke Mang Opi ya. Kalau dulu Mang Opi sama di depannya itu saudaranya, itu kan agak sedikit Bina suaminya itu sama aja, yang belinya nggak paham, yang penjualnya juga agak sedikit budak gitu. Jadi sering nggak nyambung gitu. Tapi beliau luar biasa sekali lah. Tapi ciri khas santri begitu ya Kang Pur, dipanggil belum selesai ini udah langsung lari gitu ya. Iya langsung lari itu. Persis anak-anak media sekarang gitu.
Ya, menurut saya sih beruntung sekali kan Pur ya, santri yang langsung bisa berjumpa dengan beliau itu beruntung sekali menurut saya. Karena mungkin ya apa ya, beliau sosok yang sangat dirindukan mungkin sekarang ya. Banget. Kemudian Kang Pur kan dari pesantren Kang Pur ya. Kemudian sekarang Kang Pur terjun di dunia bisnis begitu ya. Boleh dong diceritakan bagaimana perjalanan Kang Pur kok bisa dari pesantren menuju ke bisnis? Karena bagi orang kampung ya, yang namanya ketika sudah mondok itu identiknya kalau pulang ya muruk ngaji jadi ustadz. Ini ada santri kemudian lari ke dunia entrepreneur, lari ke dunia bisnis. Monggo Kang Pur barangkali bisa berbagi dengan kita para junior gitu. Jadi gini ya, awalnya saya sebagai khodam karena memang kondisinya secara ekonomi tidak mampu gitu. Jadi dituntut bagaimana caranya kita bisa survive gitu. Setelah izin boyong, saat itu saya lulus aliyah, lulus man, mau izin boyong kepada Abiyaim. Saya maturkan pada beliau, Bi, kula sampun beres lah, sudah selesai aliyah man, saya mau boyong, mau meneruskan ke pesantren karena saat itu saya lagi getol-getol yang haji itu, pengajian apapun saya ikuti. Lah kata beliau, sudah, kamu gak usah pesantren, kamu tidak ada potongan jadi kiai. Kata beliau seperti itu, saya tidak mengarang-arang nih. Loh kenapa, kata saya itu, masa nanti dipanggilnya Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Purnomo. itu yang saya pegang betul ya. Terus pripun, Bi? Udah di sini aja kamu khidmah kepada saya sama ngeladenin kacung ya. Bilang ke Gus Fida seperti itu. Lah akhirnya tahun berikutnya saya kan gak kuliah setahun nih, mandek kan gak kuliah. Ya sudah, karena mondok gak boleh kan, akhirnya saya kuliah gitu. Karena ya tadi kondisi ekonomi kan, bagaimana saya kuliah ini bisa mandiri, bisa cari uang sendiri gitu. Saya izin mau kuliah gitu. Di mana aja? Di Jakarta, kata saya itu. Kalau enggak ya di Jogja. Karena pikir saya kuliah di Jakarta mau sambil jualan apa, mau apalah, yang penting saya mampu lah untuk survive gitu, bisa kuliah dan bisa cari makan sendiri. Kata beliau, wah lagi apa dodo pisan Jakarta aja. Terus pripun, udah di sini aja di Cirebon. Nah akhirnya saya disuruh beliau itu udah setahun lagi aja, tanggung kacunge masih SD, engkau kari lulus SD sok boyong ora apa-apa. Nah, akhirnya setelah 1 tahun kemudian, saat itu saya sambil kuliah juga. Saya 1 tahun itu masih di pondok, masih ikut ngaji juga. Saya sempat waktu awal-awal Kang Babas buka pengajian Jurmiyah itu, saya ngikut itu dengan Kang Mamed, Faisal, dengan Mas Ruri dan yang lain-lain, yaitu angkatan pertama kan saya ngikut juga. Cuman karena khatamnya kan lama, jadi saya keburu boyong gitu. Nah saat kuliah itu, karena tadi bekal daripada santri plus jadi khodam, itu saya bisa pede gitu berinteraksi di luar. Mau ketemu siapapun saya pede aja, karena sudah biasa, kata orang Buntet sini tip awak lah. Nah di sana kuliah saya sambil buka counter HP, jualan handphone, jualan buku, ikut organisasi dan sebagainya. Dan ketika tahun pertama di kampus, saya karena tadi ya mesantren sambil sekolah, jadi tidak pernah ikut organisasi. Saat kuliah pertama kali semester 2, itu ada pemilihan ketua BEM FISIP, saya ikut kontestasi. Dan alhamdulillah saya jadi, walaupun tidak ada background organisasi gitu. Karena tadi biasa berinteraksi dengan banyak orang ya, ngikut kiai gitu. Jadi banyak hikmahnya, saya beranilah ketemu dengan siapapun gitu. Kepercayaan dirinya itu meningkat. Nah dan sambil kuliah itu saya ikut
ke salah satu tokoh politik di Indramayu. Saat itu mencalonkan diri sebagai calon bupati di Indramayu. Saya sebagai sekprinya. Sebelum saya terjun ke dunia politik, saya matur dulu kepada guru saya kan, pada Abi. Bi saya ini jadi sekpri gitu, diminta bantuan untuk mendampingi beliau menjadi calon bupati di Indramayu. Tapi partainya bukan PKB saat itu. Apa partai, kata Abi itu? Lah ikutnya si PDI Perjuangan sama Hanura. Saat itu saya ngikut tokoh politik di Indramayu namanya Haji Gori Sanuri gitu. Pesannya Abi, ya wis ora apa ente lurua pancing aja luru iwak ya. Tolong gibi kula paham. Artinya kita jangan mainan receh gitu. Kalau kita digaji, kita dikasih honor, itu nominalnya itu ketahuan. Kita batas-batasnya tahu, mau dikasih honor 3 juta, mau 5 juta, mau berapapun. Tapi saya saat itu tidak pernah minta honor, minta apa gitu. Istilah sedikasihnya aja gitu. Nah dari situ, karena di politik itu ketemu banyak orang kan, dari mulai tokoh politik pusat, provinsi sampai kabupaten gitu. Jadi saat itu memang saya dewasa sebelum waktunya. Dalam artian belum saatnya terjun di politik ya, karena kondisi ya, karena keadaan bagaimana saya bisa membiayai hidup sendiri, bisa bayar kuliah sendiri, saya ngikut orang gitu. Dari situ kemudian relasi-relasi bisnis ini ketemu gitu. Saya ketemu dengan pengusaha dari Cirebon namanya Pak Haji Yosunario. Jadi ketemu dengan beliau itu saat 2010 ketika ada tender di Pertamina Balongan. Saya ketemu beliau tadi karena beliau tahu soft skill saya belikan pelayanan yang terbaik gitu. Begitu ngikut tender di Kementerian PUPR BPWS Cimanuk di Sanggarung, saya langsung dipanggil sama beliau. Udah nggak usah ikut tender, ngapain, jadi pelaksana saya aja. Nah, akhirnya saya dipercayakan. Memang dalam berbisnis itu modal utama itu bukan uang, akan tapi kepercayaan. Kepercayaan mulainya dari mana? Itu dari kejujuran. Karena sifat Nabi sendiri kan yang pertama itu kan sidik ya. Dari 4 sifat itu sidik, yaitu apa? Jujur. Ketika kita sudah jujur, otomatis orang ini akan percaya. Setelah dipercaya, baru timbullah kejayaan. Pundi-pundi rupiah ini mengalir gitu. Saya dari mulai megang proyek yang kecil sampai proyek-proyek yang besar gitu, dari mulai ratusan juta. Kemudian awal di PU itu saat itu waktu 2012, saat itu saya masih bujangan udah megang proyek. Baru lulus kuliah, saya kuliah jurusannya politik di administrasi negara Unswagati Cirebon. Selesai kuliah itu masuk ke dunia proyek. Jadi awal pertama megang proyek ini boro-boro ngerti metode kerja, ngerti cara menganalisa RAB, ngerti gambar. Itu saya nggak ngerti sama sekali. Tapi ketika ditanya, bisa nggak Mas Pur? Bisa Pak Haji. Lah saat itu saya langsung panggil nih orang-orang yang ahli, konsultan-konsultan, kemudian mandor-mandor yang memang expert di bidangnya. Saya tanyain dulu gimana nih metode kerjanya. Ya diterangkan. Cara penghitungannya bagaimana. Dari anggaran sekian ini untuk pelaksanaannya berapa gitu. Saya banyak belajar di situ. Terpacu semangat saya untuk belajar kan ya, karena ini dunia baru bagi saya. Tapi wasiat yang saya pegang betul itu adalah dawuhnya Al-Maghfurlah Fuad Hashim. Ketika
kita sowan waktu itu saya kelas 3 sanawiyah, walaupun nggak boyong kan bareng sama temen-temen nih. Iya, biasanya seperti itu ya sebelum boyong gitu ya. Ya sowan dulu kan, dikasih ijazah dan sebagainya lah, dikasih nasihat dari Kiai Fuad gini. Besok suatu saat itu banyak sekali sarjana-sarjana berseliweran, dan sarjana-sarjana itu akan melahirkan pengangguran-pengangguran yang sangat masif. Tapi jangan khawatir kalau santri itu tidak bakal menganggur, kata Pak Kiai. Akhirnya kan nanya, kalau kenapa santri lebih unggul daripada sarjana-sarjana di luaran sana? Kata Pak Kiai, santri itu walaupun tidak sesuai jurusan nanti akan jurus sendiri. Lah itu yang betul-betul saya pegang gitu. Saya backgroundnya santri, kuliah di FISIP jurusan administrasi negara, menekuni dunia proyek gitu ya. Itu kan harusnya teknik sipil kalau secara linear jurusan. Tapi karena tadi saya meyakini betul, karena syair dalam Alfiyah Ibni Malik, idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Itu yang saya pahami betul, karena punya jurus, saya punya ilmu dari pondok ini ya. Kalau nggak percaya sendirinya akan sukses, gimana caranya meyakinkan orang lain? Ini harus bisa meyakinkan diri sendiri dulu, baru nanti kita bisa meyakinkan orang lain gitu. Berarti Kang Pur tuh hidupnya random banget ya, dari tadi pesantren, kemudian jurusan dengan politik, akhirnya jadi proyek, sekarang jadi nggak linear, tapi berkat tadi kepercayaan diri, kemudian berbekal tadi pesan dari Kiai, betul, kayak Kang Pur bisa eksis sampai sekarang gitu ya. Kata orang itu kamu nggak nyambung, nggak masuk logika. Kata saya itu bukannya nggak nyambung, bukan nggak masuk logika kamu yang nggak masuk, kata saya itu. Ya ini di dunia ini tidak ada sesuatu yang mustahil, kata saya itu. Saya ini dari pesantren ya, tidak ada yang mustahil. Kalau kita tekun, kita giat, kita sungguh-sungguh, pasti ada jalan di situ. Dan setelah kita tadi sebenarnya saya alhamdulillah ya, kalau saja saat itu saya tidak nurut perintah dari Kiai, dari Abi Aim, suruh tetap di sini, kuliah di Cirebon gitu. Dan alhamdulillah dari awal sampai sekarang itu banyaknya jaringan pengusaha-pengusaha Cirebon. Ya mungkin daunnya beliau kuliah di Jakarta, lagi apa Jakarta, kene pengen Cirebon. Lah mungkin berkah dari beliau itu karena saya manut ya, jadi semua jaringan usaha itu di Cirebon semua. Dan ketika ini saya bener-bener dari nol ya, bertahap itu, karena semenjak saya menikah itu saya belum punya apa-apa lah, masih ngontrak dan sebagainya. Tapi tiap tahun itu ada perkembangan. Setelah agak settle di dunia project, baru saya menekuni bisnis-bisnis yang berkaitan dengan project saya sendiri. Apa yang saya tekuni? Yaitu usaha solar industri gitu. Karena memang setiap tahun pemakaian solar industri itu lebih dari 5 miliar saya belanja solarnya aja. Karena tadi saya dipercaya gitu ya, akhirnya ditunjuk suruh megang agen industri solar di Jawa Barat gitu. Setelah solar sudah dikuasai, ada lagi usaha yang saya geluti, apa? Beton. Saya punya perusahaan namanya Taruna Beton yang khusus itu, kalau di Cirebon sih terkenalnya Jaya Mix ya. Itu sebenarnya merek saja. Perusahaan namanya Jaya Mix itu memproduksi beton gitu, dari beton K175, K225, K300, K500 yang itu untuk jalan, jembatan, gedung-gedung dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah punya 2 batching plan gitu ya, satu di Indramayu di Balongan, satu lagi di site di project yang sekarang lagi berjalan itu di Pangandaran gitu. Jadi setiap kali ada project, karena kebutuhan betonnya banyak,
ya saya jadi ditaruh aja daripada beli. Saya ngitungnya kan matang ini. Dan tadi beli batching plan, peralatan dan sebagainya itu tanpa saya rencanakan dari awal, mengalir saja. Nah, alhamdulillah mungkin saya berkah dari doa-doa kiai-kiai, guru-guru saya yang ada di Nadwatul Ummah ini gitu, disertai ya ikhtiar, semangat, kejujuran. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya. Setelah itu kan produk-produk turunan project itu baru saya kembangkan gitu. Tapi dengan catatan kita di projectnya ini sudah settle gitu. Jadi kan berkembang. Ada punya alat berat saya. Ini yang dalam waktu dekat saya juga mau nekuni bisnis pertambangan gitu, bikin kuari tuh, ada pasir, split. Karena berkaitan juga dengan project juga gitu. Itu banyak sekali sebenarnya yang berkaitan dengan usaha. Itu kunci utamanya satu adalah kejujuran. Karena sebenarnya kalau teks-teks dari sifatnya Kanjeng Nabi kan pertama sidik, kedua tabligh kan ya. Tabligh itu komunikatif sebenarnya, menyampaikan. Kita komunikasi dengan relasi itu harus baik. Komunikasi dengan orang, dengan klien itu harus jelas. Ketika komitmen ya harus dipenuhi gitu. Terus ada lagi sidik, tabligh, amanah. Amanah kan itu integritas ya. Kita harus bisa dipercaya gitu, punya integritas yang kuat. Orang nanti akan mengejar kita. Dan juga yang terakhir itu fatonah ya. Fatonah itu bukan hanya kecerdasan gitu. Kita juga kan harus pandai membaca peluang, baca situasi mungkin. Membaca tantangan. Jadi ketika pandemi, cerita sedikit ya. Ketika pandemi itu kan teman-teman yang usaha di kuliner, usaha di pariwisata dan sebagainya banyak yang kolaps kan. Saya sih alhamdulillah pas saat corona, covid itu usaha tambah meningkat. Karena kira-kira ini jangan sampai berbenturan dengan corona gitu. Proyek tetap jalan. Apapun yang bisa kita lakukan gitu. Yang penting bisa menghasilkan cuan. Itulah memanfaatkan tantangan menjadi peluang bisnis. Itu kita harus cerdik gitu, membaca situasi. Nah, terbayangkan gak sih sama Kang Purno sebelumnya bakal jadi seorang pebisnis kayak seperti sekarang gitu? Kalau terbayangkan, saya tidak pernah menghayal terlalu tinggi ya. Karena itu kan namanya tulul amal. Terlalu angan-angan tinggi, melangit lah. Nanti kakinya tidak menginjak bumi gitu. Tapi saya planning itu ada. Karena dalam ilmu manajemen, menurut teorinya Terry ini, yang manajemen kan ada namanya teori POAC ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi bagaimana kita merencanakan sesuatu nih, harus matang gitu perencanaannya. Kemudian baru kita action kan, kita berjalan. Setelah berjalan nanti di akhir kan ada controlling, ada evaluasi. Itu yang harus kita punya. Jadi bukan hanya keyakinan, tapi kita dasar-dasar manajemennya ini tidak diterapkan. Bunuh diri. Jadi sering sekali saya sampaikan bahwa berbisnis itu layaknya kita lagi belajar membaca kitab. Ketika kita sudah bisa membaca kitab, misalkan kita bisa membaca kitab Safinah, itu membaca kitab-kitab lainnya itu mudah. Kenapa? Karena kita dasarnya sudah menguasai nahwu sorofnya gitu. Kitab-kitab yang lainnya ketika sudah menguasai itu mudah. Sama usaha juga. Ketika usaha ini kita sudah menguasai satu bidang aja, itu untuk pengembangan usaha-usaha lainnya itu sangat mudah sekali. Karena rumusnya sama.
menganalisa modalnya berapa, kemudian kita ngejual berapa, ada risiko kerugiannya berapa, kita dapat untungnya berapa, modal sekian, BEP-nya berapa tahun, itu sudah ke-track semua. Tantangan, rintangannya apa, itu kan sudah ada semua gitu. Sama sebenarnya kalau istilah pesantren kan, setelah kita futuh kita kebuka kan ya, baca kitab apapun sama di usaha juga. Ini tinggal mengembangkan ya Kang Pur ya. Tinggal pengembangannya kalau saja. Kemudian dasarnya sudah ada gitu Kang Pur. Iya. Oke. Nah, kalau kemudian Kang Pur melihat, kan Kang Pur sekarang udah terjun nih di dunia luar, di bisnis terutama. Nah, peluang santri secara umum, santri secara umum di dunia entrepreneur itu seperti apa? Di dunia bisnis khususnya seperti apa? Santri di dunia entrepreneur ya, itu mempunyai satu keunggulan, yang mana keunggulan ini belum tentu dimiliki oleh orang lain. Apa keunggulannya? Kita punya soft skill. Soft skillnya apa? Kita ini jujur kan ya, karena kita ini masih polos. Jadi dari dibentuk apapun kita bisa. Sekarang bagaimana kita pengembangannya, menangkap peluang-peluang bisnis yang ada sekitar ini. Kita ini apa? Ini kan sebenarnya peluang-peluang bisnis itu banyak. Kadang kita awalnya bingung karena tidak ada yang membimbingnya. Iya, betul. Semangat tinggi tapi pengalaman tidak ada kan? Iya. Disangkanya orang bisnis itu modal utamanya uang. Tidak. Uang dikasih 1 miliar pun sok buat usaha apa? Kalau ilmunya tidak ngerti, caranya tidak tahu, itu akan kebingungan menggunakan uang itu. Apalagi sekarang, di zaman yang modern sekarang ini, itu semua serba online. Betul. Makanya santri ini harus belajar digital marketing gitu. Bagaimana kita usaha itu ada dari hulu, dari mulai bahan baku, proses pembuatan dan sebagainya, di hilirnya ini pemasaran. Sekarang itu kita tidak perlu lagi punya sepatu, tidak perlu lagi menyetok baju, tidak perlu lagi menyetok bahan makanan, tapi kita bisa berjualan melalui media online. Ada TikTok juga yang live. Jadi santri ini harus belajar juga digital marketing, belajar juga live TikTok seperti apa, cara bisnis yang online itu bagaimana. Karena kalau bisnis kita offline, katakan kita jualan roti gitu, itu jualan di sini yang tahu kan hanya orang-orang sekitar aja. Tapi ketika kita jualan roti dipasarkan secara online melalui digital marketing, ada marketplace-nya, kita juga terdaftar di LKPP gitu, semua connect semua, masuk ke Lazada, ke blibli.com, ke Shopee dan sebagainya. Itu bukan hanya seluruh Indonesia melihat jualan kita, akan tetapi seluruh dunia itu bisa melihat jualan kita. Itu yang harus ditangkap oleh seorang santri gitu. Jadi bukan hanya faham utawi iku gitu, akan tetapi kita juga harus dalam fikih kan ada fikih ubudiyah, munakahah, kemudian ada muamalah. Lah muamalah ini yang sangat luas gitu. Karena saya juga makanya ketika didaulat menjadi ketua lembaga perekonomian NU Jawa Barat, itu ada program ngaji bisnis namanya. Ngaji bisnis itu ada ngaji bisnis saham dan pasar modal. Wah, ini. Jadi nanti santri kan nggak paham nih apa itu saham sih. Iya, betul. Bagaimana Sandiaga Uno ini saat 2019 hartanya itu 3,6 triliun, sekarang itu sudah 10,9 triliun. Itu naiknya berapa kali lipat kan, berapa ratus %, karena beliau ini orang keuangan yang ahli dalam hal saham, pasar modal gitu. Itu tanpa harus capek-capek loh. Jadi harus memahami bagaimana nih perusahaan, nanti kita baca di Bursa Efek Indonesia gitu.
perusahaan sekarang nih yang lagi ngetren apa gitu. Kalau kita hanya mempelajari usaha itu misalkan yang jadul ya kita ketinggalan. Sekarang itu perusahaan-perusahaan yang lagi ngetren kan ada batu bara karena perang Rusia sama Ukraina ini kan keran ekspor dari Rusia ke Eropa itu ditutup kan untuk gas dan batu bara. Maka kemudian batu bara menjadi primadona. Otomatis ini harga sahamnya melonjak tinggi gitu. Yang sekarang lagi ngetren apalagi itu baterai mobil listrik. Ya, betul. Itu kan bahannya ada di Indonesia. Otomatis perusahaan-perusahaan ini akan berkembang gitu karena sekarang kebijakan dari Presiden Joko Widodo, pemerintah itu melarang ekspor bahan mentah. Akan tetapi diolah dulu bahan jadi kemudian baru kita ekspor. Lah ngaji-ngaji seperti itu, ngaji saham, pasar modal. Saya juga ada ngaji konten kreator dan YouTuber gitu. Jadi santri itu harus paham lah konten kreator gitu. Itu berapa cuan sih yang dihasilkan sekali live gitu ya. Orang yang terdekat aja Kang Ujang Bustomi itu subscribernya itu 6,89 juta. Itu sekali live itu beliau bisa dapat ratusan juta itu. Mudah-mudahan ini podcastnya Nadwatul Ummah ini subscribernya banyak gitu. Barokahnya Kang Purnomo datang ke sini mudah-mudahan banyak ya. Tapi gimana caranya kita mengikuti pasar? Artinya keinginan-keinginan pemirsa itu seperti apa harus kita analisa. Kita harus mengikuti pasar ya, keinginan-keinginan pasar itu apa sih? Jangan sampai kita monoton gitu sehingga subscriber kita ini kurang banyak gitu. Coba banyak sekali lah. Baca situasi gitu ya. Ya harus kita mampu menangkap gitu ya. Kebutuhan yang sedang ini apa gitu Kang Pur. Ya. Gitu ya. Boleh lah nanti Kang Pur, boleh dong suatu saat nanti Kang Pur bisa ngaji saham di sini boleh. Boleh. Yes, ada lagi program santri digitalpreneur gitu. Gimana caranya produk-produk santri ini karena kan ada dari gubernur juga one pondok one produk ya, OPOP betul. Itu. Iya. Kan OPOP itu harus dipasarkan. Jangan sampai kita pandai membuat, pandai produksi tapi tidak mampu memasarkan. Itu pasti akan terjadi penurunan harga ini. Iya, betul. Itu nanti kita akan ada ngaji bisnis juga gitu. Yang real-real aja lah. Sekarang itu kayak santri itu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu nyuci sendiri. Sekarang kan banyak juga yang laundry kan. Betul. Nah di pondok itu bagaimana kita adakan mesin untuk laundry gitu. Yang mana mesinnya ini mesin canggih. Jadi sekali masuk kemudian nggak langsung dijemur juga, udah kering itu bisa langsung disetrika gitu. Jadi cepat penyajiannya gitu. Kira-kira 1 jam 2 jam setelah kita laundry itu bisa langsung kita ambil. Itulah hal-hal yang kecil tapi menyentuh di masyarakat bawah. Itu santri itu harus paham ya, bagaimana rantai distribusi kita, sembako kita, kebutuhan-kebutuhan itu kan sangat banyak sekali. Akan tetapi kita hanya jadi penonton, tidak jadi pemain itu. Kita ya mencobalah. Kira-kira kita ini jadi subjek, jangan hanya jadi objek. Keunggulan kita ini ke sosial kapital gitu. Kita jumlahnya banyak sekali orang NU nih. Santri-santri itu banyak sekali. Tapi ketika tadi keluar dari pondok udah tilang langahap longo. Keder ditanya pengalaman kerjanya apa, kata saya tuh kamu tuh aneh ya. Nanya pengalaman kerja orang kita aja baru keluar pondok kan begitu ya. Yang ditanya temennya lagi alumni, ditanya priben jawabnya priben maning. Priben kia kita supaya oleh kerjaan jawabnya priben maning. Ya priben ya kita bedurung kerja aja. Aduh. Ya, jadi tanya priben jawab priben kan. Jawab priben maning. Aduh, kacau ini. Iya. Nah, ini ada kaitannya kamu dengan berarti kan tadi agar santri bisa survive di luar ya kan. Kan perlu adanya relasi Kang Pur ya, relasi. Betul. Nah, seberapa penting relasi itu Kang Pur? Relasi itu sangat penting sekali. Saya track dengan teman-teman saya yang satu umuran nih, satu angkatan atau mulai bisnisnya sama.
sama-sama orang Indramayu. Saya relasinya itu dengan pengusaha-pengusaha Cirebon, dengan pengusaha-pengusaha nasional, itu sangat melejit sekali loh. Karena relasi itu ya sangat menunjang bisnis kita. Ketika kita relasinya oke, itu pasti akan kita akan ke bawah gitu. Ya tadi saya usaha nih dengan pengusaha Cirebon, udah nggak usah pusing mikirin kerjaan, kita dikasih sendiri kerjaannya karena relasi tadi. Kita butuh besi, bagaimana cari harga besi yang murah karena kita punya relasi yang bagus, harganya harga pabrik. Itu sangat menunjang sekali. Makanya dalam usaha itu kita harus punya geng gitu. Dalam artian geng ini punya cantolan di atasnya ini siapa. Saya kan ada usaha dengan Ibu Menteri, mantan Menteri ya, Susi Pujiastuti gitu. Jadi kan link kita banyak gitu. Ya tadi saat santri juga kan saya punya relasi. Siapa relasinya tadi? Abi Aim, Pak Kiai Fuad kan relasi saya ketika ditanya Munkar Nakir kan saya punya relasi ini siapa? Ya santrinya Kiai Fuad mau apa kan? Pentingnya relasi itu cepat sekali melejit. Itu saya ngomong bukan katanya ya, tapi yang saya rasakan betul itu relasi ini sangat luar biasa sekali. Dari mulai relasi usaha tingkat kabupaten, saya sekarang naik ke level tingkat provinsi ya. Ke tingkat nasional juga kita harus punya relasi. Sehingga ketika beliau-beliau ini punya bisnis dan butuh pelaksana untuk mengeksekusi kerjaan tersebut ya pasti akan dikasihkan ke kita. Itu. Tapi ketika kita relasinya hanya seputaran orang kampung aja, itu aja yang nggak bakal naik itu. Itu sangat terwakil. Ini juga sejalan dengan hadisnya Kanjeng Nabi kan. Itu silaturahmi, itu kan relasi namanya. Begitu kita silaturahmi ngobrol, nanti kan pasti dikasih petunjuk gitu. Kamu mau usaha apa ini? Ini relasinya orangnya ini dari kementerian ini, itu pasti ada petunjuk lah. Yang penting kita rajin-rajin silaturahmi. Itu relasi itu sangat menunjang sekali gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat kayak gitu kan berarti sebenarnya di pondok tuh sebenarnya sudah diajarin bagaimana caranya berelasi ya. Karena kan kita hidup nggak bersama orang tua tapi dengan teman-teman, itu mungkin sebenarnya sebuah relasi kecil sebenarnya kan ya. Relasi benar, karena tadi saya jadi khodam. Relasi Pak Kiai ini kalau bicaranya Kiai Fuad terlalu tinggi ya, karena dari mulai anggota DPR RI, menteri, presiden pasti soal beliau. Ketika kita mendampingi, itu kan kenal karena sebelum menghubungi Kiai Fuad itu pasti menghubungi khodamnya dulu kan, betul. Orang terdekat lah. Saya skupnya kecil ke Abi Aim gitu. Orang mau ketemu sama beliau kan nemuin saya dulu. Walaupun saya nanya dari mana asalnya dan sebagainya kan, sebelum sambil nunggu itu pasti kita ngobrol dulu. Itu relasi. Ada apa-apa kan kita bisa belajar gitu, belajar bisnis, belajar usaha atau kursus apa. Itulah dari hal-hal kecil itu gitu. Ya luar biasa itu. Cuman itu ya kadang-kadang dari hal kecil itu kadang mungkin karena menganggapnya kecil jadi dianggapnya sepele, padahal maknanya itu luar biasa sekali gitu. Jangan meremehkan hal-hal kecil. Karena untuk menerangi suatu kota bisa jadi berasal dari lilin-lilin yang ada di tiap desa gitu. Untuk menerangi kota Gitu. Jangan sepelekan itu tadi ya. Saya gimana? Saya nggak pinter nih. Di pondok nggak pinter nggak, tapi agak cerdik gitu. Agak cerdik. Jadi saya banyak membaca sikon nih di sini. Saya khodamnya Abi Aim, tapi dengan Umi saya deket loh. Kalau Umi bikin roti pasti manggil saya, Bang Menek kacungnya gawan, saya kan bawa Mas Vida ke situ bikin roti, saya ikut bantuin bikin roti sama Umi. Bang Priben rasanya, aduh Mi,
Eca pindah toko-toko gen kalah sarang Ruti Umi. Wah, senengnya langsung. Jadi selain tadi jago merayu juga Kang Bro. Oh ya iyalah, karena kita diajaru cara negosiasi, cara komunikasi kan. Negosiasi. Itu jangan sekali-kali kata orang Jawa kita ngajari ikan berenang atau menebar garam di lautan. Ketika kita dengan relasi yang lebih tinggi itu pokoknya diunjuk-unjuk akan baik lah. Ya, gitu. Jangan menggurui atau apapun. Pinter pun pura-pura nggak ngerti aja. Minta petunjuk, minta arahan gitu. Itu cara komunikasi yang bagus gitu, yang efektif. Saya biasa dengan di sini, jadi nggak ngegeng tuh. Walaupun saya kodamnya Abi, tapi dengan semuanya saya enjoy aja. Ya saya ke siapapun kan khidmah, dan sampai sekarang pun anggapan teman-teman alumni itu enak lah, sampean mah kalau ke Buntet silaturahmi semuanya ada, kata saya tuh. Jangan salah, saya silaturahim sowan itu bukan hanya sekarang kondisi saya lagi enak, dulu zamannya lagi susah pun saya tetap sowan kok ke Buntet, kata saya tuh. Jadi jangan salah ininya, jangan enak dulu baru kita sowan-sowan, salah. Nggak tahu prosesnya Kang Bro. Ya, jadi ta'aluk kita dengan guru-guru itu tetap terjaga gitu. Ya, mudah-mudahan dari hal kecil ini kita ngobrol di podcast bisa menjadi sesuatu yang besar nanti Kang Bro. Iya. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini dengan anak media nanti bisa nular. Amin ya Allah. Oke Kang Pur, Kang Pur kan alumni sini ya, kemudian sekarang udah menjadi orang yang sukses, alumni yang sukses gitu. Mungkin pesan Kang Pur untuk teman-teman santri Nadwa khususnya, dan mungkin untuk santri pada umumnya. Jadi pesannya ketika di pondok itu belajar yang giat, yang rajin, tapi jangan lupa khidmah. Karena ada perkataan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau, saya lebih suka santri walaupun gak terlalu pinter, akan tetapi khidmah terhadap guru, daripada santri yang pinter tapi tidak khidmah kepada gurunya. Ketika kita semangat belajar, menaati peraturan pondok, kemudian juga khidmah, ini beberapa poin yang kita dapatkan. Itu karena nilai seorang laki-laki itu terletak pada isi kepala dan isi dompetnya. Status ya. Nilai seorang laki-laki kepala dan dompet. Oke. Ketika kepalanya penuh tapi dompetnya tidak ada, itu nggak bakal bernilai laki-laki ini. Jadi dua syarat itu, duitnya banyak, kepalanya kosong, bodoh, yang gak ada artinya apa-apa. Ini selalu dikibulin sama orang gitu. Jadi dua-duanya berkaitan. Dua-duanya saling berkaitan gitu. Terus Kang Pur, ini pertanyaan terakhir ya. Pandangan Kang Pur nih, hubungan antara alumni dengan dalam, dengan kiai, dengan alma mater itu seperti apa Kang Pur? Ya tadi, hubungan guru sama murid itu kan, orang tua itu ada tiga, kata Kanjeng Nabi ya. Ada orang yang melahirkan kamu, yang kedua mertua, orang yang kamu nikahi anaknya kan ya jadi mertua, yang ketiga kan guru. Mana yang paling ditakzimi? Itu adalah orang yang mengajari kamu, yaitu guru. Karena bagaimanapun ya, saya ngomong di mana-mana, awal itu nolnya saya ini dari Buntet, karena dari mulai MTS ya, SMP sampai kuliah saya dididik, ditempa itu di sini. Begitu keluar tinggal pengembangannya saja. Saya pede sekali saya. Nggak ada minder-minderan. Ketemu siapapun saya berani. Ibaratnya pede lah, saya pede sekali saat itu ya. Ya karena tadi yang saya pegang itu dauh-dauh guru-guru saya, kemudian ajaran-ajaran dari kiai-kiai saya gitu. Jadi makanya harus terbentuk hubungan ta'aluk antara alumni sama kiai alma mater itu, karena ketika kita keluar, kita harum nih di luaran sana, itu ikut ke bawah harum pondok ini.
ketika kita melakukan hal-hal yang kurang baik, itu pasti kena dampak kurang baiknya juga. Jadi makanya harus saling menunjang, karena keberlangsungan kegiatan di sini santri kan pasti aja kebanyakan itu dari keluarganya alumni, kalau nggak anaknya, ponakannya atau saudaranya, ataupun ketika alumni itu berkiprah di masyarakat, itu santri-santrinya ini karena dasarnya diajarin sama ustadz tersebut yang alumni pondok, pasti akan dititipkan juga di sini. Itu saling keterkaitan gitu. Makanya di kita kan setiap habis sholat 5 waktu itu saling mendoakan lah. Murid mendoakan guru, guru mendoakan murid. Tapi tidak ditemukan di kampus-kampus itu, pastilah Bang Noval itu belum tentu mendoakan guru-guru yang ada di kampus ini. Tapi kalau di pondok, semua itu pasti ingat lah guru-guru yang ada di pesantren. Taluk kita sangat luar biasa, karena di situ juga ada berkah ya, yang membuat hidup kita jadi mudah, digampangkan segala urusannya. Itu harus ada taluk yang sangat dekat gitu. Saya juga tidak pernah berani mengklaim ya apa yang saya dapatkan sekarang itu murni hasil kerja keras saya, tidak. Karena ini barokah dari guru-guru saya, barokah dari orang tua saya gitu. Dan mungkin banyak orang-orang yang mendoakan, kita tidak pernah tahu dari siapa untayan-untayan doa yang diterima oleh Allah. Tapi kan kita selalu berhusnuzon bahwa itu adalah doa-doa dari guru-guru dan orang tua gitu. Itu seperti itu. Oke, sahabat-sahabat santri yang berbahagia, itulah tadi obrolan kita dengan Kang Purnomo. Renyah sekali ya, sebenarnya masih pengen banget nih ngobrol sama Kang Purnomo, cuman kan waktunya terbatas. Saya mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan ya. Tadi poin-poinnya tadi ya, harus jujur dimanapun kita berada, kemudian harus percaya diri sebagai seorang santri, tidak boleh minder bahwa kita bisa, kita punya kita punya pegangan, yaitu kiai-kiai kita, guru-guru kita. Jadi jangan pernah putuskan hubungan kita, silaturahmi kita dengan guru-guru kita, karena itulah model kita untuk berkiprah di masyarakat. Sampai bertemu di podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.